Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Bumita Rizky Amelia. Kalian bisa memanggil Bumita. Bumita di sini mengajar mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Lembungsari mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya anak-anak, yaitu materi tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti Bumita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selesai kita berdoa. Selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit video tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kalian simak dengan baik ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim,
Tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adalah tayangan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak yatim. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita, yaitu umat Islam. Nabi Muhammad saja memiliki rasa kasih sayang, apalagi Allah. Allah mempunyai 99 nama atau yang bisa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, untuk hari ini kita belajar 2 nama atau 2 Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman maksudnya bagaimana Allah Maha Pengasih? Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, yaitu Allah mengasihi seluruh makhluknya yang ada di muka bumi ini. Yaitu Allah juga memberi kepada makhluknya tanpa diminta. Kita sebagai umat manusia sering meminta kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, akan tetapi pernah sekali atau kita merasa kenapa doa kita belum dikabulkan kepada Allah, belum dikabulkan oleh Allah. Itu karena Allah memiliki rencana yang lain. Mungkin apa yang kita minta itu merupakan hal yang tidak baik untuk kita, maka Allah tidak mengabulkannya. Allah juga memberi rizki kepada makhluknya. Rizki tidak harus berupa uang, rizki bisa berupa dengan rasa syukur kita sudah bisa hidup di muka bumi ini, kesehatan, umur yang panjang, dan kita juga masih bisa mengikuti pembelajaran PAI sampai dengan saat ini. Itu juga termasuk rizki yang sangat harus kita syukuri. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita miliki, ya anak-anak. Untuk yang kedua yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi seluruh umatnya. Seluruh umatnya bagaimana? Yaitu orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan. Orang yang beriman yaitu orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu rajin sholat, beramal, tidak pernah bertengkar dengan temannya, menghormati kedua orang tua dan juga gurunya. Lalu Allah juga akan memasukkan orang yang beriman dan berbuat baik ke surganya Allah. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau? Kita semua umat muslim, umat Islam, semuanya berharap akan masuk ke surganya Allah. Orang yang kafir dan berbuat jahat akan masuk ke neraka, yaitu yang akan mendapatkan siksa di neraka karena akibat perbuatannya yang selama ini berbuat kafir dan berbuat jahat di dunia. Orang kafir itu adalah orang yang tidak pernah beribadah atau menyembah Allah, itu dinamakan dengan orang kafir.
Nah, kita sebagai umat Islam harus menjalankan perintah Allah apa saja, yaitu yang pertama dengan sholat, rajin sholat 5 waktu, dan melakukan segala amal kebaikan. Dan kita sebagai umat Islam harus juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, segala perbuatan yang buruk, segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, kita harus menghindarinya. Contohnya, kita tidak boleh bertengkar atau berkelahi dengan teman sendiri. Kita dengan teman itu saudara, maka kita harus saling menyayangi. Allah saja mempunyai rasa atau mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang. Kita sebagai umatnya juga harus menirunya, ya anak-anak. Mungkin sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan tentang kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya, Bumita akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Dikerjakan, ditulis sendiri, ya boleh belajar bersama dengan temannya atau belajar bersama ayah dan ibunya di rumah boleh, asalkan kalian menulis sendiri, ya ditulis sendiri. Ya, untuk PR-nya atau tugasnya hari ini yaitu mengerjakan LKS A5 halaman 15, yaitu penilaian harian pelajaran 1. Kalau sudah selesai mengerjakan, ditandatangani oleh orang tua, ayah atau ibunya, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom, atau kalau tidak bisa boleh dikirim ke nomor WA-nya Bumita, ya. Terima kasih. Pesan dari Bumita, tetap jaga kesehatan di rumah dan jangan lupa rajin sholatnya, rajin mengaji, dan patuh kepada kedua orang tua selama di rumah, ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan bisa bertemu lagi di sekolah dan bisa belajar di sekolah kembali, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.